Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Melania, mahasiswi Institut Agama Islam Syahid dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan materi mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Materi bagian-bagian dari fungsi tumbuhan ini dibahas pada buku tematik kelas 4 SD atau MI, tema 3, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Buku tematik 3 ini berjudul Peduli Terhadap Makhluk Hidup. Sini kita akan membahas mengenai bagian-bagian pada tumbuhan dan fungsinya. Teman-teman bisa lihat pada gambar di samping saya ini. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari tumbuhan. Pada bagian-bagian tumbuhan ini, bagian paling bawah yang ada di dalam tanah yaitu disebut akar, yang kedua ada batang, lalu daun, lalu bunga, buah, dan biji. Mari kita bahas satu persatu bagian-bagian pada tumbuhan, baik itu bagaimana fungsinya maupun bentuknya. Pertama, di sini kita akan membahas mulai dari akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Gambar yang ada di samping saya ini, nah ini merupakan morfologi akar atau bagian-bagian dari akar, di mana pada bagian ujung akar disebut tudung akar, bagian yang berwarna merah disebut dengan ujung akar, bagian yang seperti warna ungu pada gambar di samping saya ini disebut batang akar, dan bagian-bagian yang seperti bercabang-cabang yaitu disebut rambut akar. Fungsi dari akar yaitu yang pertama memperkokoh tumbuhan. Coba bayangkan oleh teman-teman semua apabila tumbuhan tidak mempunyai akar, pasti tumbuhan itu akan cepat rapuh dan tidak kokoh, apalagi terkena angin, pasti akan cepat tumbang. Jadi, akar ini berfungsi untuk memperkokoh tumbuhan. Yang kedua, fungsinya yaitu untuk menyerap zat hara dan air dalam tanah. Karena tumbuhan dapat menyerap air dan zat hara dari dalam tanah itu melalui akar. Dan yang ketiga yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, di sini juga kita akan membahas mengenai jenis-jenis akar. Berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi dua. Itu yang pertama ada akar tunggang dan yang kedua ada akar serabut. Adapun ciri-ciri dari akar tunggang yaitu yang pertama memiliki akar pokok. Nah, yang dimaksud dengan akar pokok ini adalah akar utama. Bisa teman-teman perhatikan pada gambar di samping saya ini. Nah, di sini akar yang gambarnya besar-besar ini disebut akar pokok. Kemudian ciri yang kedua yaitu mempunyai akar pokok bercabang-cabang. Nah, sudah bisa dilihat oleh teman-teman semua, akar pokoknya itu bercabang-cabang. Yang kecil-kecil disebut cabang dari akar pokok. Dan yang ketiga, perbedaan ukuran antara akar pokok dan akar cabang itu terlihat jelas. Jadi jelas sekali perbedaannya di gambar samping ini. Kalau akar cabang itu lebih terlihat kecil-kecil, tetapi kalau akar pokok terlihat lebih jelas. Jadi jelas sekali perbedaan ukurannya. Yang kedua, ciri-ciri dari akar serabut. Yang pertama yaitu berbentuk seperti serabut. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar akar serabut di samping saya ini, yaitu akar serabut berbentuk seperti serabut. Yang kedua yaitu bagian ujung dan pangkal berukuran sama besar. Dan yang ketiga, semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis akar berdasarkan sifat dan fungsi khusus. Nah, yang pertama ada akar gantung. Akar ini tumbuh dari bagian batang tumbuhan di atas tanah. Akar tersebut menggantung di udara dan tumbuh ke arah tanah. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar di samping ini. Contoh akar gantung ini ada pada pohon beringin. Yang kedua yaitu ada akar pelekat. Nah, akar pelekat ini biasanya tumbuh di sepanjang batangnya. Akar ini berguna untuk menempel pada kayu atau tumbuhan lain, atau bisa juga pada tembok. Akar pelekat ini dimiliki oleh tumbuhan yang menjalar atau memanjat. Contohnya, tumbuhan yang memiliki akar pelekat yaitu daun sirih. Nah, bisa teman-teman perhatikan pada gambar di samping ini. Kemudian, jenis akar yang ketiga yaitu jenis akar tunjang. Akar tunjang ini tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah. Nah, akar ini seakan-akan menunjang batang agar tidak rebah. Contoh tumbuhannya itu ada pada tumbuhan tembakau. Bisa teman-teman perhatikan pada gambar di samping saya ini. Ini adalah contoh dari gambar tumbuhan tembakau.
Baik, yang kedua kita akan membahas mengenai batang dan fungsinya. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Adapun fungsi dari batang yang pertama sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Dan yang kedua yaitu untuk mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian-bagian tumbuhan. Nah, di sini juga ada jenis-jenis batang, yaitu ada batang basah, batang kayu, dan batang rumput. Yang pertama yaitu ada batang basah. Nah, tumbuhan batang basah memiliki batang yang lunak dan berair. Contohnya itu adalah tumbuhan bayam. Nah, bisa teman-teman perhatikan pada tumbuhan bayam, ketika batangnya itu kita remas, maka akan keluar air dari batang-batang tersebut. Nah, jadi tumbuhan batang basah ini salah satunya adalah tumbuhan bayam. Bisa teman-teman perhatikan pada gambar di samping saya. Ini merupakan contoh gambar dari tumbuhan bayam. Kemudian yang kedua itu ada batang berkayu. Tumbuhan batang berkayu itu biasanya memiliki kambium. Kambium itu adalah bagian di dalam batang yang hanya dimiliki oleh tumbuhan batang berkayu. Karena batang berkayu memiliki kambium, maka batang tersebut dapat bertumbuh besar. Nah, di sini juga ada contoh gambar dari batang berkayu. Kemudian jenis batang yang ketiga itu ada batang rumput. Tumbuhan batang rumput ini memiliki ruas-ruas yang tampak jelas, pada umumnya rongga. Contoh tumbuhannya itu ada pada padi dan rumputan. Bisa teman-teman perhatikan pada gambar di samping saya ini merupakan contoh jenis batang rumput. Kemudian yang ketiga kita akan membahas mengenai bagian-bagian daun dan fungsinya. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh dari batang atau ranting. Daun biasanya berbentuk tipis, melebar, dan berwarna hijau. Warna hijau ini disebabkan oleh adanya klorofil, yaitu zat hijau pada daun. Klorofil ini berfungsi untuk menyerap energi matahari dalam fotosintesis. Adapun fungsi daun itu adalah yang pertama sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, yaitu pembuatan makanan. Yang kedua sebagai alat pernapasan tumbuhan, karena pada daun terdapat pori-pori stomata. Pori-pori stomata tersebut berfungsi untuk pertukaran oksigen menjadi karbon dioksida yang menjadi awal proses pernapasan pada tumbuhan. Dan yang ketiga sebagai tempat terjadinya penguapan. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai bagian-bagian dari daun. Pada gambar di samping saya ini adalah contoh gambar dari daun pisang. Karena daun pisang ini merupakan contoh daun lengkap, di mana bagian-bagian dari daun lengkap yaitu memiliki pelepah, kemudian memiliki tangkai, dan memiliki helai daun. Berikutnya kita akan membahas yang pertama mengenai jenis daun berdasarkan jumlah helai daun. Jenis daun berdasarkan helai daun ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada daun tunggal. Yang dimaksud dengan daun tunggal ini yaitu jika pada sebatang tangkai daun hanya terdapat satu helai daun. Pada gambar di samping saya ini merupakan contoh dari daun tunggal, di mana pada tangkai ini terdapat pada satu helai daun. Contohnya itu ada pada daun singkong. Dan yang kedua ada daun majemuk. Yang dimaksud dengan daun majemuk ini jika pada sebatang tangkai daun terdapat beberapa helai daun. Bisa teman-teman perhatikan pada gambar di samping ini, pada sebuah tangkai daun di samping ini terdapat lebih dari satu helai daun. Itu merupakan daun majemuk. Jadi terlihat jelas sekali perbedaannya oleh teman-teman semua antara daun tunggal dan daun majemuk. Jika daun tunggal hanya terdapat satu helaian daun pada sebuah tangkai, tetapi daun majemuk terdapat lebih dari satu helaian daun pada sebuah tangkai. Contoh daun majemuk ini ada pada daun belimbing. Yang kedua, ada jenis daun berdasarkan jenis susunan tulang daun. Yang pertama yaitu tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung ini biasanya berbentuk seperti garis-garis lengkung dan tiap-tiap ujung daun itu terlihat menyatu. Bisa teman-teman perhatikan pada gambar di samping saya ini, contoh tumbuhan yang memiliki daun melengkung yaitu daun sirih. Yang kedua yaitu tulang daun menjari.
Tulang daun menjari berbentuk seperti susunan jari-jari tangan. Bisa teman-teman perhatikan pada gambar di samping saya ini. Ini merupakan contoh dari tulang daun menjari. Nah, contoh tumbuhan yang memiliki daun menjari ini yaitu ada pada daun pepaya dan daun singkong. Yang ketiga yaitu tulang daun sejajar. Nah, tulang daun sejajar biasanya berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Tiap ujung tulang daunnya menyatu, jadi tulang daunnya itu sejajar seperti gambar di samping saya ini. Nah, contoh tumbuhan yang memiliki daun sejajar adalah jagung dan padi. Dan yang terakhir yaitu tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip-sirip pada ikan. Contoh dari tulang daun menyirip yaitu ada pada tumbuhan mangga, rambutan, jambu, dan nangka. Bisa teman-teman perhatikan juga gambar di samping saya ini merupakan contoh dari tulang daun menyirip. Yang keempat, kita akan membahas mengenai bagian-bagian bunga dan fungsinya. Bunga merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Adapun fungsi bunga yaitu sebagai perhiasan tumbuhan dan sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan. Di sini juga ada gambar dari struktur bunga. Bisa teman-teman perhatikan pada gambar samping saya ini. Nah, ini merupakan struktur bunga, yaitu ada tangkai bunga, ada kelopak, ada dasar bunga, ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Nah, bisa teman-teman lihat dan perhatikan mana saja tangkai bunga, mana bagian kelopak, mana dasar bunga, dan yang lain-lainnya. Yang kelima, kita di sini akan membahas mengenai buah. Buah adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Adapun fungsi buah adalah sebagai pelindung biji. Di samping saya ini ada gambar dari buah apel. Buah apel ini memiliki nama dan bagiannya masing-masing. Nah, yang paling atas ini disebut tangkai buah. Nah, tangkai buah ini menghubungkan buah dengan batang. Kemudian yang terluar yang warna merah ini disebut kulit buah. Kemudian yang berwarna putihnya itu disebut daging buah yang biasanya kita makan. Dan yang tengah-tengahnya itu disebut biji. Dan yang terakhir di sini kita akan membahas mengenai biji. Biji adalah bakal biji dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Adapun fungsi dari biji yang pertama sebagai alat perkembangbiakan utama karena biji mengandung calon tumbuhan yang baru. Di sini juga ada jenis dari biji. Biji terbagi menjadi dua macam. Yang pertama biji berkeping satu yang disebut monokotil dan biji yang berkeping dua disebut dikotil. Nah, bisa teman-teman perhatikan gambar di samping saya ini merupakan gambar dari biji monokotil dan biji dikotil. Nah, contoh dari tumbuhan yang mempunyai biji dikotil adalah kacang dan contoh dari tumbuhan yang memiliki biji monokotil adalah jagung. Nah, setelah teman-teman semua memahami materi mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, sekarang marilah kita lakukan percobaan praktikum mengenai penyerapan air pada batang seledri. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah pewarna makanan, gelas plastik 4 buah, seledri, gelas ukur dan air, penggaris, dan pisau. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, tuangkan air ke dalam aqua gelas plastik kurang lebih 150 ml pada masing-masing gelas. Kemudian, berilah beberapa tetes pewarna makanan secukupnya pada masing-masing gelas. Lalu iris menyerong bagian bawah batang seledri menggunakan pisau. Selanjutnya, letakkan tiap batang seledri ke setiap gelas. Letakkanlah daun yang lebih banyak pada gelas A dan B, dan gelas C dan D untuk daun yang sedikit. Kemudian simpan gelas A dan C di bawah sinar matahari dan simpan gelas B dan D di tempat yang tidak terkena sinar matahari.
Cukup sekian video pembelajaran mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.